Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menyapa lagi Bapak Ibu teman-teman lewat program pelayanan dari His Partner Ministry, mana satu pelayanan renungan firman Tuhan dalam durasi 13-14 menit yang saya coba lakukan setiap minggunya. Saya berdoa kiranya lewat renungan-renungan ini sungguh menjadi berkat buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita akan kembali meneruskan renungan kita pada tema minggu ini, yaitu Be Strong in the Lord, bagian yang kelima, dan kita sudah masuk di dalam subtema tentang peperangan rohani atau spiritual war. Spiritual war. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kita di dalam kondisi saat ini sedang mengalami peperangan rohani. Sadar atau tidak sadar, setiap saat hidup kita itu penuh dengan satu pergumulan yang kita sebut dengan istilah peperangan rohani. Kita mungkin tidak melakukan peperangan secara fisik, menyerang orang secara fisik, tetapi sadar atau tidak sadar bahwa iblis sedang berusaha setiap saat ingin menyerang kita. Saudara, kalau kita lihat sekeliling kita mungkin pernah mendengar, pernah membaca, pernah menyaksikan atau video atau YouTube atau apapun tentang banyak orang-orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa. Mengapa saya fokuskan kepada pergumulan ini? Karena saya merasa begini. Iblis menyerang keluarga-keluarga Kristen. Iblis menyerang hamba Tuhan. Iblis menyerang pemuda-pemudi Kristen. Iblis menyerang remaja-remaja Kristen dan anak-anak Kristen. Mengapa? Karena dia ingin berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dia ingin berusaha supaya kita menyangkal Tuhan. Dia ingin kita berusaha untuk berdosa pada akhirnya. Saudara mungkin pernah mendengar skandal perselingkuhan pendeta. Saudara mungkin pernah mendengar skandal seorang penatua gereja ditangkap karena kasus masalah suap. Saudara sering juga mungkin mendengar KDRT dalam rumah tangga Kristen. Saudara mungkin pernah mendengar pemuda-pemudi gereja yang kecanduan narkoba. Pemuda-pemudi gereja yang kecanduan pornografi. Remaja-remaja Kristen yang menghamili pacarnya. Atau anak-anak SD yang punya behavior yang begitu rupa jahat sehingga bisa membunuh orang tuanya atau membunuh omanya karena kesal. Soalnya bukan sekedar sebuah kejahatan saja, tapi ini adalah sebuah peperangan rohani. Peperangan rohani di mana iblis tidak tinggal diam dan kita harus bisa bertahan. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan ini, saudara? Minggu lalu kita sudah membahas dari perjanjian lama tentang kisah Simpson, Daud, dan Salomo. Siapa dari kita yang lebih hebat dari tiga tokoh tadi? Secara iman, secara kekuatan, secara rohani. Siapakah kita, saudara? Kita lemah. Sehingga saudara jangan merasa sombong bahwa kita tuh hebat, atau juga jangan merasa putus asa tidak berdaya. Jangan merasa anggap bahwa tidak ada serangan, hidupku aman-aman saja. Tapi juga jangan menjadi seorang yang paranoid yang setiap saat rasanya dikukung oleh perasaan-perasaan seperti itu. Saudara melanjutkan renungan minggu lalu, kita akan membahas tentang tema ini dari sudut pandang New Testament, perjanjian baru. Saya mengajak kita melihat satu kasus saja, satu kisah saja tentang Tuhan Yesus dicobai. Saudara, waktu kita mendengar istilah Tuhan Yesus dicobai, saya ingin mengajak kita untuk memahami dulu hal seperti ini. Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, ini adalah tipikal kita semua manusia berdosa. Kita dicobai oleh keinginan kita, diseret, dipikat olehnya, dan kemudian dibuahi, dan akhirnya melahirkan dosa. Dan ujungnya adalah maut. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak memiliki natur berdosa. Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus, sehingga dia tidak punya keinginan, dipikat oleh keinginan, bahkan tidak punya dosa. Itu satu hal yang kita pahami. Terus yang kedua yang kita paham begini. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, waktu kita memahami ini, kita melihat begini, Yesus Kristus pun mengalami satu masa di mana dia dicobai, tetapi yang membedakan jelas adalah dia tidak berdosa. Mengapa dia rela dicobai? Untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, jadi ini dua hal yang membedakan antara kita manusia dicobai dengan Yesus Kristus dicobai. Saudara, kita lihat Matius 4. Ada satu rangkaian dari ayat yang pertama hingga ke-11. Saya tidak bacakan semua. Saya mengajak kita melihat beberapa highlight di sini saja. Yang pertama yaitu bicara mengenai pencobaan yang pertama yang Yesus alami waktu dia di padang gurun. Matius 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini adalah bagian yang pertama, the lust of the flesh. Satu keinginan nafsu daging, godaan nafsu daging. Kalau kita memperhatikan apa yang Yesus alami, iblis betul-betul mencari waktu yang tepat, iblis mencari tempat yang tepat, iblis mencari identitas subjek yang mau diserang dengan tepat, dan iblis juga mencari kebutuhan yang tepat. Itu luar biasanya serangan iblis, saudara. Waktu yang tepat adalah apa? Yesus ada di padang gurun, di mana di situ jelas-jelas tidak punya bakery atau tukang roti. Tidak ada orang yang di situ. Kemudian dia ada di waktu yang tepat saat dia sudah mengalami kelaparan, kehausan selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dan iblis menyerang identitas Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah." Saudara, jelas-jelas Yesus anak Allah, bukan? Tapi iblis sengaja ingin menggugah itu dan berkata, "Jika engkau anak Allah, ayo perintahkan batu jadi roti." Dan yang keempat adalah godaan iblis itu adalah dia mengetahui kebutuhan Yesus waktu itu. Yesus butuh makan, Yesus butuh minum. Dia menyerang dari sisi itu. Lust of the flesh. Lust of the flesh. Saudara, kalau kita memahami kisah ini, saya rasa kita semua juga punya kelemahan yang sama. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan nafsu kita. Iblis mencari cara, mencari waktu yang tepat, mencari tempat yang tepat. Saudara, kalau kita ingat kisahnya Raja Daud misalnya. Saat-saat waktu dia sedang santai, ya, kemudian di saat-saat yang sedang tenang-tenang begitu, tidak ikut berperang, disitulah iblis masuk menggoda dengan satu godaan dari seorang perempuan yang sedang mandi. Ini pencobaan yang pertama dari Tuhan Yesus. Pencobaan yang kedua, Matius 4 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Saya bacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Terus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Terus yang kedua, ini kita melihat godaan tentang the pride of life, ya, satu kegengsi manusia, satu kebanggaan hidup manusia. Yesus adalah anak Allah. Di sini sekali lagi dia ditantang dengan berkata begini, "Jika engkau anak Allah, coba tunjukin kuasamu, jatuhkan dirimu, pasti ada yang tolong." Saudara, kita mungkin akan dengan mudahnya terpancing oleh godaan iblis. "Oh, lu nantang gua anak Allah, lihat ya, apa yang akan malaikat semua lakukan, menolong aku." Saudara, Yesus tidak lakukan itu, saudara. Yesus tidak terpancing untuk menunjukkan kuasanya. Yesus tidak terpancing untuk menunjukkan bahwa gua hebat, gua Allah. Tapi dia menunjukkan hidup yang betul-betul taat dan dia bisa menang melawan cobaan ini, saudara. Saudara, kadang-kala pun kita manusia mengalami godaan the pride of life. Kita mengalami disindir, disinggung, gengsi kita, harga diri kita, mulai disindir, dinyak-nyak dan sebagainya. Dan sering kali kita gagal dan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudara, waktu kita mencoba mengatakan kepada Tuhan bahwa gua ini hebat, saya ini hebat. Kita ingin mengatakan kepada sesama kita, saya ini hebat, jangan anggap remeh lo ya. Disitulah saatnya kita mulai mungkin bisa jatuh ke dalam dosa. Saudara, berhati-hati di dalam hal ini. Saudara, yang bagian yang ketiga, bagian terakhir dari pencobaan Yesus adalah Matius 4 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Saudara lihat ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya, dari padang gurun ke bubungan, ke kota suci, bubungan bait Allah, kemudian sekarang ke gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab tertulis, kau harus menyembah
Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, ini adalah the lust of the eyes, satu godaan mata. Saudara, siapa yang tidak ngiler ya melihat begitu banyak kekayaan dunia, materi yang begitu banyak? Siapa yang tidak ngiler ingin menjadi orang yang cepat kaya, saudara? Lihat di sini, waktu Yesus diuji, dia bilang begini, lihat semua kehebatan dunia ini, kemegahannya, kerajaan dunia ini, oke, semua bisa kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sudah sebuah pelecehan rohani pastinya ya. Siapa iblis? Siapa Tuhan Yesus? Yesus adalah Allah yang punya seluruh kerajaan dunia, bukan? Untuk apa dia menyembah, sujud kepada si iblis? Dan akhirnya mendapatkan semuanya itu. Saudara, di dalam posisi seperti ini kita melihat bahwa tingkat pencobaannya makin lama makin tinggi dan makin menantang sungguh-sungguh. Kadang-kadang itu yang kita alami, saudara. Saudara, kita melihat kekayaan dunia, harta yang gemerlap. Terus kadang-kadang kita merasa, aduh, coba kalau ada shortcut gitu ya. Sekarang orang sering bilang tuh jalan ninja ya. Jalan ninjanya apa nih ya? Jalan cepatnya apa nih? Supaya saya bisa cepat kaya, saya cepat sukses, saya cepat makmur dan sebagainya. Dan sering kali, saudara, dengan cara-cara seperti itu kita mengkompromikan iman kita. Kita lebih menyembah ilah-ilah lain, yaitu uang dan segala macam, daripada menyembah Tuhan. Dan kita sering kali jatuh ke dalam dosa karena hal-hal demikian. Saudara sekalian, 3 pencobaan itu mewakili semua pergumulan kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang kita lemah karena kita merasa kita pingin sesuatu. Kadang-kadang kita merasa kita ditantang untuk menunjukkan kehebatan diri kita. Kadang-kadang kita tergoda oleh kebutuhan-kebutuhan, atau bahkan bukan cuma kebutuhan, tetapi keinginan-keinginan mata kita. Hati-hati. Strategi iblis itu menyerang mata kita. Strategi iblis itu menyerang nafsu daging kita. Strategi iblis itu menyerang harga diri kita. Saudara, jangan anggap remeh ini semua. Ini hal yang sangat penting, saudara. Minggu lalu saya berkata mengenai ini. Kadang-kadang ada satu penyakit yang berkepanjangan, kehilangan orang yang dikasihi ya. Hal-hal itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti kalau orang mengalami itu bisa berdosa, tidak. Tapi saat orang mengalami sakit berkepanjangan, kadang-kadang dalam satu titik tertentu dia merasa bahwa tidak ada Tuhan. Dalam satu titik tertentu dia mulai mengkompromikan iman dan berkata marah sama Tuhan dan sebagainya. Kadang-kadang itu menjadi sebuah titik masuk, dia akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Saudara, yang sering terjadi saat ini adalah begini. Itu orang-orang sedang bergumul dengan apapun saja. Hati-hati, saudara. Dalam setiap pergumulanmu, berdoalah sungguh-sungguh. Karena mungkin saja itu momen-momen peperangan rohanimu. Momen-momen peperangan rohanimu antara engkau mau tetap taat kepada Tuhan, taat kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, atau mulai mengkompromikan imanmu. Saudara, kembali kepada renungan ini. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kita mengalami peperangan rohani yang luar biasa besar saat ini, saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk peka secara rohani. Berdoa setiap saat. Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan. Tuhan, jauhkan keluarga kami dari pencobaan. Tuhan, jauhkan gereja kami dari pencobaan. Tuhan, jauhkan para hamba Tuhan kami dari pencobaan. Supaya sungguh-sungguh kita bisa hidup setia di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana cara kita menangkal ini semua? Yang pastinya adalah dengan menggunakan firman Tuhan. Dalam setiap pencobaan yang Yesus alami, dia menjawab menggunakan dengan firman Tuhan. Dan pada minggu yang akan datang, kita akan melihat bagaimana perlengkapan senjata rohani, the armor of God, yang bisa membuat kita untuk tetap strong tetap di hadapan Tuhan. Stand strong di hadapan Tuhan. Terus saya berdoa kiranya lewat renungan ini, kita boleh makin mengenali strategi iblis, kita boleh makin melihat kelemahan kita, dan kita boleh melihat kepada kehebatan kuasa Tuhan, dan berdoa senantiasa untuk bisa menjadi orang yang peka, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.